Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini dengan NIM C1C0266 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi, yaitu mengenai subjek, objek, norma perhitungan yang berlaku, serta pembukuan dan tarif yang berlaku pada saat ini. Di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, mengenai subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, objek orang pribadi. Yang ketiga, norma perhitungan yang berlaku. Yang keempat, pembukuan dalam pencatatan pajak orang pribadi. Dan yang terakhir yaitu tarif pajak penghasilan orang pribadi. Baiklah, selanjutnya. Nah, untuk subjek pajak orang pribadi, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri, yaitu berupa warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili atau berkediaman tetap di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, sedangkan subjek pajak luar negeri yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri, yaitu baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tidak berdomisili atau tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Selama itu mereka dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan cara pulang atau pergi. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada objek pajak orang pribadi. Yang pertama yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Baik itu berupa gaji yang diterima oleh karyawan tetap, karyawan honorer dan sebagainya, lalu dana pensiun yang diterima baik itu secara teratur maupun tidak teratur dan sebagainya, yaitu bisa uang atau upah yang diberikan sebagai pemutus hubungan kerja dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada penghasilan atau penerimaan dalam bentuk natura atau penghasilan lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada norma perhitungan yang berlaku, yaitu ada 3 golongan. Yang pertama, untuk daftar presentasi norma perhitungan penghasilan, itu tuh dikelompokkan menurut wilayah. Ada 10 wilayah ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak, serta ibu kota provinsi lainnya, daerah lainnya. Lalu yang kedua, daftar presentasi norma perhitungan penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghasilan neto. Dan yang ketiga, daftar presentasi norma perhitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan serta bukti-bukti pendukung lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pembukuan dalam pencatatan pajak penghasilan orang pribadi, di mana syarat-syaratnya yaitu yang pertama, wajib pajak itu harus menyelenggarakan pembukuan dengan itikat baik, di mana mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab atau satuan uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan bisa dengan dasar aktual atau dasar kas yang diterapkan secara konsisten. Lalu yang keempat, dalam perubahan metode akuntansi atau perubahan tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan yang dilakukan ini sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban, serta penjualan serta pembelian, sehingga memungkinkan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Yang keenam, wajib pajak ini bisa menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Yang ketujuh, buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan lainnya nih termasuk pengolahan
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun sebagai arsip. Baiklah, selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai tarif pajak yang berlaku pada saat ini, di mana yaitu terdapat UU PPH dan UU HPP. UU PPH ini UU sebelumnya, sedangkan UU HPP ini nih undang-undang baru mengenai tarif pajak, di mana penghasilan 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%, lalu penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, lalu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%, dan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan 30%, dan yang terakhir yaitu di atas 5 miliar dikenakan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 35%. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.